Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pianpin Mahdiyat dalam podcast sebelum tidur malam. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menghilangkan stres dengan stoikisme. Pertama, apa itu stoikisme? Ya, ini secara garis besarnya ya. Jadi ada 4 poin utama, 4 hal penting yang saya garis bawahi di filsafat stoikisme ini. Yang pertama, sebelum kita langsung ke intinya, kita perlu belajar dari sejarah stoikisme. Sejarahnya, apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat stoik atau stoa. Jadi kalau stoa dalam bahasa Indonesianya itu adalah teras. Kenapa teras? Jadi waktu dulu pendiri stoikisme ini stoa, yaitu Zeno, mengajarkan filsafat ini, mengajarkan ajarannya, ilmunya itu di teras bangunan di dekat agora. Mungkin kalau agora di masa sekarang adalah balai musyawarah mungkin ya, tempat para orang mencari berdiskusi, kemudian mengutarakan ilmunya dan sebagainya. Nah, salah satu pendirinya adalah Zeno. Jadi Zeno ini sebetulnya bukan filsuf pada awalnya, tetapi dia adalah seorang pedagang. Suatu ketika kapal dagangannya karam dan hartanya habis. Dan Zeno yang selamat itu akhirnya dia pergi ke pasar dan terpesona dengan ilmu filsafat. Maka sebetulnya dia menurut riwayat langsung belajar dengan salah seorang filsuf yang ditemukannya, yaitu cari saja seseorang yang bernama Isokrates. Kemudian Zeno langsung mencari Isokrates dan kemudian belajar filsafat. Akhirnya setelah Zeno yang tadinya seorang pedagang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang filsuf karena ilmu yang dia dapat ternyata membuat dia lebih tenang dalam menjalani hidup. Ya, kita tahu bahwa mungkin beberapa tokoh ini seperti Epictetus, kemudian yang terkenal lagi adalah Marcus Aurelius. Dia ada seorang kaisar yang memimpin Romawi, menaklukkan sana sini. Jadi dia juga seorang stoik. Kemudian Seneca yang banyak menulis buku dan saya sudah membaca bukunya, luar biasa sekali isinya. Seneca menyadarkan tentang saya betapa singkatnya hidup ini kalau kita gunakan dengan kesia-siaan. Dan Seneca selalu mengingatkan saya akan kematian. Jadi nanti akan saya bahas. Kalau yang lebih modern sih banyak ya, dari J.K. Rowling dan sebagainya. Teman-teman bisa cari googling di Google. Dan bagi saya stoikisme ini bukan hanya ilmu filsafat ya, yang teoritis mungkin ya, yang selalu ada dalam pikiran, kita pikirkan apa itu ada, apa itu kenyataan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi stoikisme ini adalah filsafat yang praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya memandang bahwa stoikisme ini adalah sebetulnya cara memandang hidup sehingga lebih tenang. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan, teman-teman. Ada 4 yang saya jadikan hal utama dalam stoikisme ini. Yang pertama adalah dikotomi kendali. Kata Epictetus, dikotomi kendali ini adalah sebagian hal-hal yang berada dalam kendali kita dan sebagian hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan apa saja, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita, seperti nasib, takdir, kejadian yang ada, kemudian peristiwa-peristiwa. Nah, kita harus bisa memilih mana yang berada dalam kendali kita dan berada di luar kendali kita. Contohnya ya, oke. Contohnya, nah ini
Yang ada di dalam kendali kita adalah pikiran kita, perasaan, rencana, dan tindakan kita. Itu adalah sesuatu yang berada di dalam kendali kita. Artinya, misalkan kita kehilangan uang, apa yang ada di dalam kendali kita? Saat kita kehilangan uang, maka sebetulnya itu adalah fakta yang sudah terjadi. Artinya, kamu tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mempersiapkan kembali bagaimana cara agar tidak kehilangan uang. Nah, itu tidak bisa, karena yang terjadi sudah terjadi gitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Pikiran kita tata pikiran kita supaya lebih tenang. Mungkin bisa introspeksi, kemudian mungkin ada hikmah di baliknya dan sebagainya, mencari makna dengan kehilangan uang itu seperti apa. Dan mencari makna ini adalah sesuatu yang kita positif. Pikiran, perasaan, kemudian rencanakan dalam tindakan kita saat kehilangan uang. Bisa kita menyisir kembali jalan-jalan yang dimana kita rasa kehilangan uang. Kita cari dulu. Nah, bedanya dengan di luar kendali adalah hasilnya. Jadi kalau kamu mencari uang yang hilang, tindakan kamu itu berada di dalam kendali kamu, misalnya menyusuri jalan dan sebagainya. Akan tetapi kemungkinan besar uang itu kembali lagi ditemukan adalah hasil yang sebetulnya berada di luar kendali kamu. Kamu tidak bisa memilih hasilnya akan seperti itu. Kira-kira. Nah, kebanyakan orang adalah selalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali mereka, yang mengakibatkan mereka menjadi stres. Sebetulnya hasil dari apapun yang kamu lakukan adalah di luar kendali kamu, termasuk pendapat orang lain. Misalkan kamu pakai baju yang bagus, ternyata kata orang lain tidak. Nah, kata orang lain itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kamu. Kemudian musibah yang terjadi, kita sebagai orang yang beragama jadi meyakini bahwa musibah itu adalah sesuatu yang benar-benar di luar kendali kamu, termasuk COVID-19, corona, kemudian banjir, kemudian dan sebagainya. Banjir ada yang dalam kendali kita dan ada yang berada di luar kendali kita. Kalau banjir bandang sampai menewaskan, banjir dan yang sudah terjadi adalah di luar kendali. Akan tetapi mencegah banjir adanya datang kembali adalah sesuatu yang ada yang di dalam kendali kita, yaitu mencegah membuang sampah sembarangan, kemudian mengkampanyekan recycle sampah, 3R dan sebagainya. Kemudian kejadian tak terduga bisa kecelakaan, bahkan kematian. Sebab segala sesuatu yang berada di luar kendali kita, kalau kita terus pikirkan, kalau kita terus fokus ke sana, otomatis akan membuat kita stres. Iya. Yang kedua adalah berpikir negatif. Berpikir negatif ini bukan sebuah prasangka negatif ya. Jadi menurut stoikisme adalah kita harus mempersiapkan diri kita kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan. Konsepnya adalah saat derita itu hadir saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Misal kita berangkat ke kantor, dalam harapan kita atau ekspektasi kita akan sampai ke kantor tepat waktu. Nah, setelah mempunyai harapan seperti itu, kita berangkat, kemudian bannya bocor misalkan, harus ditambal dan memakan butuh waktu. Nah, itulah yang menjadi pangkal derita. Jadi apa sih dari berpikir negatif ini? Saat dengan berpikir tentang kemungkinan terburuk saat menjalani hari, kita akan lebih tenang ketika hal buruk itu tidak terjadi. Contoh tadi berangkat ke kantor, kita harus pertama memikirkan dulu kemungkinan buruk. Yang pertama kita mungkin bisa bocor, kemudian kita bisa tabrakan, bisa saja ya. Kemudian kecelakaan ya maksudnya. Kemudian ada sesuatu yang membuat kita telat
bahkan mati. Nah, saat kita sampai ke kantor dan kemudian kita selamat-selamat aman saja, maka itu akan melegakan hati kita. Nah, inilah konsep berpikir negatif. Mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di hari ini atau hari kedepannya. Dan saat itu tidak terjadi, kita akan lebih tenang. Kemudian yaitu yang selanjutnya, yang ketiga adalah memento mori. Memento mori ini adalah bahasa Latin, yaitu mengingat kematian. Ini sudah jelas ya. Jadi bahkan di kita sebagai orang yang beragama pasti untuk agama Islam sendiri meyakini kehidupan setelah kematian, atau semua makhluk yang hidup suatu saat akan mati, meninggal, kemudian dibangkitkan lagi. Nah, Stoikisme ini juga berfokus pada situ ya. Jadi kebanyakan para filsuf Stoik terus mengingatkan kita untuk terus mengingat kematian dan menjalani hidup yang singkat ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kata Seneca, belajar bagaimana hidup membutuhkan waktu seumur hidup, dan yang mungkin lebih mengejutkanmu, perlu seumur hidup pula untuk belajar bagaimana caranya mati, terutama mati yang baik. Kebanyakan orang berpikir belajar bagaimana caranya hidup, akan tetapi tidak menyadari bahwa dia juga harus berpikir bagaimana caranya mati yang baik. Bagaimana caranya mengisi waktu yang tersedia ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Artinya tidak menyia-nyiakan kehidupan. Kata Seneca, kalau waktu itu dibagi dua, waktu yang hidup dan waktu yang mati. Waktu hidup adalah sesuatu yang kita lakukan untuk meningkatkan manfaat atau nilai dalam hidup kita dan orang lain. Sedangkan waktu secara umum, waktu mati tadi ya, waktu secara umum adalah waktu yang terus berjalan. Jadi ingatlah saat kita menunda-nunda pekerjaan, waktu itu terus berjalan ya. Jam di rumah kamu suka muter-muter terus tuh, suka berdetak, tidak pernah berhenti kecuali baterainya habis. Ya, tetapi waktu itu terus berjalan, meskipun baterai kamu habis, tapi waktu terus berjalan. Matahari akan terus mengelilingi bumi. Dan yang terakhir adalah amor fati, yaitu mencintai takdir. Amor fati ini sebetulnya digagas oleh Nietzsche. Ya, kalau saya baca, amor fati ini adalah bahasa Latinnya mencintai takdir. Apa itu amor fati? Jadi dari filsuf Stoikisme ini terus mengingatkan bahwa kita harus mencintai takdir. Bukan hanya menerima, akan tetapi harus mencintai. Biasanya kan anggapan atau respon orang ketika peristiwa itu terjadi, maka sebetulnya ada tiga: menolak kenyataan, mungkin tidak mengakui kenyataan. Kemudian menerima dan pasrah. Kemudian mencintai takdir ya, bersyukur bahkan mengharapkannya. Jadi kalau suatu saat kamu ada kejadian buruk menimpamu, maka yang kamu lakukan adalah mencintai kejadian itu, bahkan seolah-olah kamu mengharapkannya. Kalau sekilas sih ini ide gila ya. Jadi kalau misalkan kaki kamu kecelakaan kemudian patah dan harus diamputasi, pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu membuat diri kamu itu seolah-olah mengharapkan kaki kamu tidak ada. Tapi kalau kita praktikkan, ini betul-betul, kalau tulang patah, saya kira ekstrim lah ya. Sebagai pemula mungkin misalkan uang hilang tadi, jadi kamu kalau kehilangan uang, ya pertama terima saja. Kemudian, wah saya mengharapkan kehilangan uang nih. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mungkin bisa saya ambil hikmahnya, seperti itu. Nah, itulah amor fati, cintai takdirmu dan bersyukurlah apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Terakhir,
Dari keempat poin itu, saya meminta kamu semua untuk menulis di buku harian kamu tentang kenyataan pahit yang terjadi atau hal-hal yang membuatmu stres akhir-akhir ini. Coba tuangkan dalam tulisan ataupun dalam rekaman, video, podcast. Cobalah refleksi apa yang menjadi hal-hal, apa yang menjadikan kamu stres akhir-akhir ini, dan apa yang sebetulnya peristiwa pahit yang tak pernah bisa kamu lupakan, dan kamu olah dengan 4 pendekatan Stoikisme tadi. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya ya. Kalau podcast ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Like, comment, and subscribe. Kemudian saya juga punya YouTube, dan ini pasti akan saya upload di YouTube. Kemudian terakhir, teman-teman bisa menemui saya di Instagram, itu @ardepian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.